Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini pertemuan yang ketiga ya. Video yang ketiga. Sebelum kalian melaksanakan part, Bapak akan mengasih materi untuk yang pertemuan ketiga. Pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas adalah manfaat dan dampak negatif internet. Tentu kalian di rumah pernah menggunakan internet kan? Salah satunya untuk browsing, untuk chatting, dan lain sebagainya. Nah, dampak dari internet sendiri apa saja? Kita lihat manfaatnya dulu ya. Yang pertama, apakah manfaat internet dan dampak negatif internet? Manfaat internet. Yang pertama, sarana untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi yang cepat dan murah. Betul? Betul. Yang kedua, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Betul? Betul. Yang tadinya kamu contoh ujian yang biasanya menggunakan kertas, sekarang menggunakan ujian online ya. Yang ketiga, sebagai media promosi. Betul. Banyak media internet digunakan sebagai sarana promosi, contoh seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Itu sangat membantu kalian sekali ya. Dengan sekali klik itu akan menjangkau ribuan orang untuk melihat produk kamu. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi interaktif. Betul, betul sekali. Contoh nih, seperti ini Bapak berkomunikasi dengan kalian saat keadaan pembelajaran jarak jauh ya. Dengan menggunakan internet kita masih bisa berkomunikasi dan belajar. Selanjutnya, sarana penelitian dan pengembangan. Nah, untuk nanti kalau untuk kamu misal mencari materi, mencari jawaban dari permasalahan, itu bisa dicari di internet. Sarana untuk mempertukarkan data. Betul, contohnya lewat WhatsApp, kamu saling tukar-tukaran foto, tukar-tukaran lagu, tukar-tukaran status misalnya, bisa kan? Selanjutnya, manfaat internet dalam berbagai bidang. Bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, dan bidang sosial, bidang keagamaan. Nah, ini dampak negatif dari internet. Kita lihat di sini ada dampak negatif itu meliputi cybercrime, kejahatan, bahaya perjudian dan pornografi, masuknya budaya asing, munculnya kekejaman dan kekerasan, pelanggaran hak cipta. Yang pertama, cybercrime. Cybercrime itu apa? Kejahatan dalam dunia internet. Contohnya apa? Hacker, hacking, phishing, mencuri akun orang lain, menghapus akun orang lain, membajak status orang lain. Nah, itu disebut kejahatan dalam dunia internet atau cybercrime. Selanjutnya, bahaya perjudian dan pornografi. Nah, ini perjudian, ada judi online, judi togel online, judi bola online, judi kartu online, banyak lah sekarang ya. Jadi apabila kamu tidak arif dalam menggunakan internet, itu pasti akan menjebak kamu sendiri. Kamu akan diperbudak oleh teknologi ya. Dan pornografi. Nah, pornografi ini adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa? Itu akan memicu otak kamu menjadi rusak ya, dan kecanduan sekali oleh yang namanya pornografi. Sangat-sangat berbahaya sekali. Selanjutnya, masuknya budaya asing ya. Dengan internet sangat gampang sekali ya untuk masuk budaya asing. Contohnya lewat Instagram. Dengan mudah kamu bisa men-searching boyband, mau dari Korea, dari Amerika, dari Cina, dan lain sebagainya, tanpa ada filterisasi atau penyaringan dari suatu sistem. Nah, makanya dengan menggunakan internet dengan arif, kamu harus bisa memfilter budaya apa saja yang cocok untuk kamu. Kalau budaya asing yang tidak cocok untuk diterapkan, sebaiknya jangan digunakan dan dilakukan. Contoh, di Amerika sana menggunakan celana hot pants itu mungkin sudah menjadi biasa ya. Tapi kalau di kita Indonesia itu pasti ada yang namanya norma-norma kesopanan.
tidak cocok dengan budaya barat karena kita ini budaya timur yang menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Selanjutnya, munculnya kekejaman dan kekerasan. Nah, dengan internet itu bisa memicu kekejaman dan kekerasan. Contohnya, banyak kasus-kasus kekejaman. Contoh, misalnya seorang anak memain handphone terus, tidak mau belajar, akhirnya dipukul oleh orang tuanya. Atau misalnya seorang anak memainkan handphonenya tetapi teman-temannya tidak menyukainya sehingga handphonenya dilempar dan memicu kemarahan si yang punya handphone. Nah, itu memicu terjadinya kekejaman dan kekerasan. Yang terakhir di sini ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu apa? Contohnya pembajakan. Dengan ada internet, kamu tidak perlu jauh-jauh beli kaset, apalagi kaset pita ya. Kalau dulu zaman bapak itu masih menggunakan kaset yang berbentuk pita. Jadi harus beli dulu tuh. Dulu itu harganya 11.000, sangat mahal sekali. Setelah dari pita, majulah ke era zaman DVD atau CD. Masih bisa dibajak juga, masih bisa dibajak ya. Nah, setelah era CD muncullah MP3. Nah, dengan MP3 ini setiap orang itu tidak perlu lagi membeli, kan tinggal download. Nah, sebenarnya itu adalah pelanggaran karena itu sudah membajak hak orang lain ya. Terus contohnya lagi mengganti-ganti lagu, lirik tidak sesuai atau tidak sepengetahuan izin sang pencipta ya. Nah, itu dampak negatif dari internet. Ya, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke materi Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu menggunakan Microsoft Word. Tolong disimak baik-baik ya, nanti di akhir video ada tugas dari Bapak ya. Nanti tugasnya Bapak kirim ke grup WhatsApp ya. Jadi tolong disimak baik-baik apa yang Bapak tunjukkan. Yang pertama, langkah-langkah dalam menggunakan Microsoft Word. Nah, ini kita sebut sebagai menu bar ya. Menu bar di sini ada home, ada insert, page layout, reference, mailing, review dan view. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang bagian home dulu. Nah, di sebelah home ini ada office button. Nah, office button ini berfungsi untuk membuka file-file ya. Contoh di sini new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, dan close. Ada Word dan exit. Yang pertama, bagaimana cara membuka dokumen baru? Cara membuka dokumen baru itu yang pertama langkahnya klik office button lalu klik new. Nah, setelah muncul seperti ini, klik blank dokumen lalu klik create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti itu muncul tampilan. Nah, Bapak di sini akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah cover yang baik. Yang pertama, tuliskan dulu judulnya. Contoh misalnya pelajaran IPA. Nah, ini hurufnya masih kecil. Nah, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita ganti fontnya dengan ukuran berapa? Bebas, ukuran 28. Nah, setelah seperti ini, baru langsung dilanjutkan dengan memilih paragraf center, tengah. Nah, setelah di tengah seperti ini, klik enter di keyboard, kebawahkan. Nah, selanjutnya ingin memasukkan gambar bagaimana? Lalu di sini langkah-langkahnya, klik insert, klik clip art. Nah, muncul seperti ini di sebelah kanan. Lalu kamu pilih di sini organize clip. Setelah organize clip, lalu pilih di sini office collection dengan mengklik tombol plus ini. Klik mau yang mana silahkan bebas. Kita contoh ambil gambar buku saja. Klik, lalu pilih copy, lalu tutup lagi close.
Nah, setelah mana apa gambarnya tidak ada. Nah, setelah tampilannya kosong seperti ini, pada mouse kalian klik kanan ya. Ulangi lagi. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar? Nah, caranya yaitu seperti ini ya. Klik insert, lalu pilih clip art, nanti akan muncul seperti ini ya. Close dulu. Klik insert, pilih clip art, lalu pilih organize clip, lalu pilih office collection, lalu pilih gambarnya yang mana. Lalu pilih di sini copy ya, setelah di copy ininya di bawahkan dulu, di minimize, lalu klik kanan, lalu paste. Nah, muncul gambar sudah. Nah, bagaimana cara ingin membuat gambarnya menjadi besar dan kecil? Klik tengahnya dulu objeknya, lalu seret bagian samping. Nah, seperti itu. Kalau ingin kecil lagi, seret lagi ke bawah. Nah, setelah seperti ini gambarnya sudah muncul. Kamu klik objeknya ya, memastikan apakah sudah pas atau belum. Nah, setelah ini tempatkan kursor nih yang kedip-kedip ini nih, kursor ke bawah, enter, lalu kasih judul nama kamu. Fontnya diganti dulu 14, silahkan disusun oleh siapa, misalnya Abu kelas 7D. Nah, setelah seperti ini, lalu muncul kita akan tuliskan alamat sekolah kita di mana. Nah, pertama-tama fontnya kita rubah dulu ukuran 08. Silahkan ditulis misalnya sini SMP Cipta Karya Bandung ya, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh membuat cover ya, membuat cover dengan mudah. Nah, selanjutnya setelah membuat cover, kita akan lanjutkan membuat table. Nah, pilih halaman baru, klik enter ya, enter di sini di ujung 20, enter sehingga muncul di halaman baru. Apa fungsi table? Fungsi table itu untuk mengelompokkan ya, untuk mengelompokkan data. Contohnya, nah langkah-langkahnya perhatikan. Klik insert, lalu pilih table, klik insert table. Nah, di sini ada tulisan kolom row. Kolom itu adalah deret yang menyamping, sedangkan row itu adalah baris deret yang ke bawah. Contoh, kita akan membuat jadwal pelajaran, berarti butuh berapa kolom? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ada 5 kolom. Sudah. Nah, row-nya yang pertama dibutuhkan berapa? Berapa pelajaran? Misalnya kita ambil 6 contoh misalnya ya. Lalu oke, nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah ini fungsi dari ini bisa digeser ke sini. Nah, contoh misalnya di sini Senin, kita masukkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Dan langkahnya sama ya. Untuk mengetikkan semua pelajarnya silahkan tulis ke bawah sama saja. Nah, bagaimana Pak kalau pengen divariasikan supaya gambarnya lebih bagus? Bisa. Kamu klik nih di ujung huruf Senin ini ada kotak, klik dulu blok. Nah, kamu tinggal pilih mau yang mana. Nah, ini oranye, kita taruh misal merah. Berubah seperti ini. Ya.
Oke, bagaimana? Paham? Ya. Setelah membuat tabel, di sini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan bullet dan numbering. Apa fungsi bullet dan numbering? Adalah berfungsi untuk merapihkan susunan-susunan kata ya, agar terlihat rapi. Contoh, kita akan memasukkan bullet. Nah, klik klik home, lalu pilih di sini ada tulisan numbering dan di sini bullet. Kita contoh bullet, silahkan pilih yang mana saja. Contoh misalnya kita tulis komposisi membuat bala. Nah ini kan otomatis harus rapi nih. Bagaimana caranya? Kita akan membuat menggunakan bullet. Contoh, kita akan pilih yang tanda seperti ini. Nah, yang pertama tahu, enter. Terigu, enter. Toge. Nah, seperti ini. Itu fungsi bulleting. Nah, bagaimana numbering? Kalau kamu sudah seperti ini, ingin mengganti menjadi numbering, kamu tinggal blok saja dulu. Klik mouse kamu ya. Tahan, lalu pilih numbering. Lalu pilih yang mana? Nah, 1. Nah, sudah berubah. Ya. Nah, oke. Paham ya? Nah, tugasnya, dengarkan baik-baik. Bapak sudah menjelaskan tadi langkah-langkahnya dari membuat cover, table, dan membuat bulleting dan numbering. Nanti silahkan kamu tugasnya jawab di kertas selembar ya. Nanti soalnya Bapak sharekan melalui WhatsApp. Setelah itu silahkan fotokan dan kirim ke Bapak. Oke. Nah, materi untuk pembekalan ujian kenaikan selesai sampai sini, termasuk kisi-kisinya semua dari video 1, video 2, dan video 3 itu Bapak masukkan ke dalam kisi-kisi untuk ujian kenaikan kelas. Selamat ujian, selamat belajar, dan tentunya tetap sehat selalu dan tetap di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.